Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rian Erwin Irwan. Saya akan presentasikan proposal penelitian saya. Baik, penelitian saya berjudul Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN terhadap peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Bogor tahun 2020 hingga 2024. Latar belakang saya melakukan penelitian adalah eh, jadi pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam mendukung pembiayaan negara dalam konteks Indonesia. Sedangkan pajak pertambahan nilai menjadi salah satu sumber pendapatan yang dimiliki kontribusi besar terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. PPN bersifat tidak langsung dan dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Semakin tinggi aktivitas konsumsi masyarakat, maka semakin besar potensi penerimaan PPN. Lalu, perkembangan ekonomi nasional sangat berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Saat pertumbuhan ekonomi nasional mengalami peningkatan, konsumsi masyarakat cenderung meningkat, yang berdampak positif terhadap penerimaan PPN. Sebaliknya, ketika terjadi pelembatan ekonomi, konsumsi akan menurun dan menyebabkan penurunan penerimaan pajak, termasuk PPN. Oleh karena itu, PPN tidak hanya menjadi indikator penerimaan pajak, tetapi juga mencerminkan kondisi ekonomi makro suatu negara. Lalu di tingkat daerah, termasuk Kabupaten Bogor, pemungutan PPN memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui mekanisme bagi hasil pajak dari pemerintah pusat. Namun demikian, efektivitas pemungutan PPN seringkali mengalami hambatan, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pajak, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas pungutan PPN di Kabupaten Bogor dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah serta menggambarkan hubungan antara dinamika ekonomi nasional dengan tren penerimaan PPN di tingkat lokal. Rumusan masalahnya ada empat, yaitu seberapa efektif pemungutan PPN di Kabupaten Bogor, lalu apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan PPN. Yang ketiga, bagaimana kontribusi PPN terhadap pendapatan daerah. Lalu, bagaimana hubungan pertumbuhan ekonomi nasional dengan penerimaan PPN. Baik, sebelum tujuan penelitian, mungkin saya sampaikan batasan masalahnya. Penelitian ini dibatasi pada yang pertama wilayah penelitian di Kabupaten Bogor, lalu data PPN dalam 5 tahun terakhir yaitu 2020 hingga 2024. Lalu hubungan antara pertumbuhan ekonomi nasional dan penerimaan PPN secara umum serta dampak di tingkat daerah. Lalu tujuan penelitiannya ada empat, yaitu menganalisis efektivitas pemungutan PPN di Kabupaten Bogor, lalu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan PPN, lalu menilai kontribusi PPN terhadap pendapatan daerah, dan terakhir menganalisis hubungan pertumbuhan ekonomi nasional dan penerimaan PPN. Dan manfaat penelitiannya bagi pemerintah daerah, dasar kebijakan pengelolaan PPN. Lalu bagi akademisi, manfaatnya memperkaya kajian teori perpajakan dan bagi masyarakat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran pajak. Metode penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder dari DJP, BPS, dan Bapenda. Lalu analisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi. Landasan teori yang dipegang untuk penelitian ini
adalah teori perpajakan dari Musgrave. Lalu PPN sebagai pajak konsumsi, efektivitas pemungutan pajak dari Mardiasmo, dan hubungan ekonomi nasional dengan penerimaan PPN dari Kines. Hasil penelitian yang sudah dilakukan yaitu yang sejenis, yaitu dari Sari tahun 2022 dengan judul Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di DKI Jakarta, yang dimuat pada jurnal Ikut Ilmu Akuntansi dan Pajak. Lalu Putra tahun 2021 dengan judul Kontribusi PPN terhadap Pendapatan Daerah di Kota Surabaya, yang dimuat pada Jurnal Pajak dan Keuangan Publik. Lalu oleh Yusuf tahun 2020, pengaruh pertumbuhan dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia, yang dimuat di Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik juga. Rangka pemikiran untuk penyusunan penelitian ini yaitu penelitian ini membangun kerangka berpikir bahwa efektivitas pemungutan PPN dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak, sistem administrasi perpajakan, serta faktor makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi nasional yang berdampak pada daya beli masyarakat. Mungkin landasan teori saya paparkan lebih lanjut, yaitu yang pertama, teori perpajakan menurut Musgrave tahun 1989. Pajak merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik serta sebagai alat untuk redistribusi pendapatan dan stabilisasi ekonomi. Pajak tidak hanya memiliki fungsi budgeter, namun juga fungsi reguleran atau mengatur. Lalu yang kedua, teori tentang PPN. PPN adalah pajak konsumsi yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di wilayah Indonesia. Dasar hukum utama PPN di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. PPN dikenakan di setiap jalur distribusi, namun bersifat netral karena mekanisme kredit pajak. Lalu teori efektivitas pemungutan pajak dapat diukur dengan membandingkan antara target. Efektivitas pemungutan pajak dapat diukur dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi penerimaan. Semakin tinggi realisasi terhadap target, maka semakin efektif pemungutan pajak tersebut, menurut Mardiasmo tahun 2018. Lalu menurut Kines tahun 1936, konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, konsumsi meningkat dan akan berdampak pada kenaikan penerimaan pajak, termasuk PPN. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional berkorelasi langsung dengan penerimaan PPN sebagai pajak atas konsumsi. Lalu untuk hipotesis penelitian, hipotesis H0 yaitu tidak terdapat pengaruh signifikan antara pertumbuhan ekonomi nasional dan efektivitas pemungutan PPN terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Bogor. Lalu hipotesis satu yaitu terdapat pengaruh signifikan antara pertumbuhan ekonomi nasional dan efektivitas pemungutan PPN terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Bogor. Lalu implementasi metode usulan. Jadi ini sudah masuk ke bab 3 dari proposal penelitian. Yang pertama, saya menentukan lokasi dan waktu penelitian. Lalu kedua, menentukan jenis dan sumber data. Yang ketiga, menentukan teknik pengumpulan data. Yang keempat, variabel penelitian. Lalu 5, metode analisis data. 6, alat bantu analisis. Dan 7, prosedur penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Pertama, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Waktu pelaksanaan penelitian mencangkup pengumpulan data sekunder dan analisis data yang dilakukan rentang waktu bulan Januari hingga 2025. Jenis dan sumber data.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sekunder yang diperoleh dari yang pertama dari Direktorat Jenderal Pajak, yaitu data realisasi dan target penerimaan PPN. Lalu yang kedua dari BPS, datanya data pertumbuhan ekonomi nasional dan indikator makroekonomi. Dan yang terakhir data dari Bapenda Kabupaten Bogor, yaitu data pendapatan daerah dan bagi hasil PPN. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi terhadap data sekunder, yaitu yang pertama laporan tahunan penerimaan pajak pusat dan daerah tahun 2020 hingga 2024. Lalu data PDRB nasional dan PDRB Kabupaten Bogor, PDB maksudnya PDB nasional dan PDRB Kabupaten Bogor. Lalu statistik fiskal daerah terkait pendapatan asli daerah dan kontribusi PPN. Baik, variabelnya ada dua di sini. Variabel penelitiannya yang pertama itu efektivitas pengurutan PPN, itu dia variabelnya independen yaitu X. Indikatornya adalah perbandingan realisasi dan target penerimaan PPN. Lalu yang kedua pendapatan daerah, ini variabel dependen atau Y. Indikatornya total pendapatan daerah Kabupaten Bogor per tahun. Lalu ada metode penelitian yang saya pilih. Yang pertama analisis deskriptif. Lalu yang kedua analisis. Yang pertama yaitu analisis deskriptif. Jadi analisis deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai tren pertumbuhan eh, mengenai tren efektivitas pungutan PPN dan pendapatan daerah Kabupaten Bogor selama periode 2020 hingga 2024. Lalu yang kedua, metode analisis regresi linier untuk menguji pengaruh variabel efektivitas pungutan PPN yaitu X terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bogor. Lalu digunakan model regresi linear yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta X. Jadi Y-nya itu pendapatan daerah, X-nya efektivitas pungutan PPN, alfanya konstanta, dan betanya koefisien regresi. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Jadi sebelum melakukan interpretasi regresi, akan dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model. Jadi meliputi empat, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, lalu yang ketiga uji heterokedastisitas, dan yang terakhir uji autokorelasi. Dan yang terakhir uji signifikansi statistik. Jadi ini tujuannya untuk mengetahui pengaruh signifikan secara parsial maupun simultan. Jadi digunakan yang pertama uji T untuk pengaruh masing-masing variabel X terhadap Y. Lalu koefisien determinasi atau R kuadrat untuk mengukur besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel berikat. Oke, yang selanjutnya adalah alat bantu analisis. Jadi saya menggunakan alat bantu berupa pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS versi 25 untuk uji regresi dan analisis statistik lainnya. Jadi selanjutnya ini
Di prosedur penelitian yang saya lakukan yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah dan tujuan penelitian berdasarkan studi awal. Lalu yang kedua pengumpulan data sekunder dari instansi terkait yang membutuhkan waktu juga dan butuh perizinan juga dan surat menyurat serta yang ketiga pengolahan data menggunakan teknik statistik deskriptif dan regresi. Lalu yang keempat analisis hasil untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi PPN. Dan yang terakhir, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan dari hasil penelitian. Eh, Mungkin sekian dari presentasi proposal penelitian saya dengan judul Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN terhadap peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Bogor tahun 2020 hingga 2024. Semoga penelitian saya bisa selesai eh, sesuai tepat waktu dan juga dalam proses penyusunan penelitian tersebut mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan atas bantuan mungkin atas bantuan dosen para dosen pembimbing dan dosen penguji mungkin bisa menyempurnakan penelitian yang akan saya susun. Sekian dari saya, mohon maaf atas salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.